hidrokarbon dapat membentuk 3 jenis ikatan. Ikatan tunggal jika garisnya 1, ikatan rangkap 2 jika garisnya ada 2, dan ikatan rangkap 3 jika garisnya ada 3. Berdasarkan jenis ikatan tadi, maka hidrokarbon dibedakan menjadi 3: alkana, alkena, dan alkuna. Alkana adalah rantai tunggal, alkena rangkap 2, dan alkuna adalah rangkap 3. Perhatikan rumus umum pada alkana, alkena, dan alkuna. Rumus umum ini yang membedakan antara ketiganya. Kita ke alkana dulu ya. Ini adalah nama-nama dari alkana berdasarkan jumlah atom C, dan juga rumus molekul dan rumus bangunnya. Kita ke tata nama senyawa alkana. Soal nomor 1, langkah pertama kita pilih dulu rantai terpanjang sebagai rantai induk. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh kita pilih yang lurus atau dari bawah ke kanan. Kita pilih lurus dulu ya. Kita kasih garis dulu. Kita kotaki atau kita tandai kalau itu rantai induknya. Nah, jumlah C pada rantai induk 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga rantai induknya namanya pentana karena jumlah C-nya adalah 5. Penomoran dimulai dari yang dekat cabang. Nah, kita pilih yang dekat cabang. Kalau kita hitung dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, karena dekat cabang di sini, ini cabang, ini cabang. Jadi kita beri nomor dari kiri ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu
cabangnya di sini ada CH3 sama CH3 masing-masing. Ya, kita beri nama metil, ini metil. Langkah yang ketiga, jika cabang alkil lebih dari 1, maka diberi awalan. Jika ada 2, kasih awalan di, jika ada 3, kita kasih awalan tri, jika ada 4, kita kasih awalan tetra. Dengan catatan, ini harus 1 gugus alkil yang sama. Seperti ini tadi. Karena di sini sama-sama metil, maka nanti kita beri nama awalan di, karena metilnya jumlahnya ada 2. Berikutnya, yang keempat, yang terakhir, urutan tata namanya. Nomor cabang, kemudian kita pisahkan dengan tanda garis, kemudian nama cabang, dan diikuti dengan rantai induk. Maka untuk soal nomor 1, cabang metilnya berada di nomor 2 dan 3. Maka kita tulis nomor cabangnya 2,3. Kita pisahkan dengan garis. Nama cabangnya metil, diikuti rantai induknya pentana. Nomor 2, perhatikan contoh soal berikut. Langkah yang pertama adalah pilih rantai terpanjang sebagai rantai induk. 1, 2, 3, 4. Kalau kita hitung dari bawah ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita pilih rantai yang panjang dengan jumlah C adalah 5. Berarti dari bawah ke samping kanan. Nah, setelah itu berarti yang tidak dikasih kotak atau tidak dikasih garis, maka kita tentukan itu sebagai cabang. Ini ya, yang tidak termasuk dalam garis 1, 2. Nah, di awal sudah dijelaskan kalau jumlah cabang jika C-nya 1, maka kasih nama metil. Ini juga metil. Kemudian langkah yang kedua adalah penomoran. Penomoran dimulai dari yang dekat cabang diberi nomor kecil. Berarti kita memberi nomornya dari mana? Dari bawah apakah samping kanan? Kita hitung. Kalau dari bawah, 1, 2, 3. Metil berada di nomor 3. Kalau dari samping kanan, 1, 2. Berarti metil berada di nomor 2. Maka kita pilih pemberi nomornya dari samping kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu kita tuliskan urutan tata namanya. Yang pertama, nomor cabang. Nah, di sini cabangnya ada di nomor 2 sama 3. Sama-sama cabangnya namanya metil. Karena metil ada 2 metil, maka diberi awalan nanti ditulisnya di metil itu ya. Nah, metilnya nempel di nomor berapa? Nempel di nomor 2 sama 3. Maka kita tulis 2,3. Kita pisahkan dengan tanda hubung di metil ya. Kemudian rantai induknya tadi jumlah C-nya 5. Jika jumlah C-nya 5, maka rantai induknya tadi namanya pentana. Lupa ya, tadi di awal tidak disebut ya. Nah, berarti kita tulis di sini 2,3 dimetil pentana.
Nah, nomor 3, tulis rumus struktur dari 3 metil heksana. Ingat, heksana. Jika ada akhiran ana, maka itu sebagai rantai induknya. Heksana. Berarti jumlah C-nya ada 6. Kita tulis dulu C-nya 6. 1, 2, boleh lurus, boleh belok, terserah kalian ya. Untuk mempermudah kita lurus saja dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah kita tuliskan rantai induknya heksana dengan jumlah C-nya 6, kita tentukan nomornya dulu. Karena di sini tadi metil berada di nomor 3. Nah, saya mau nuliskan dari kanan ke kiri nih. Nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian boleh menuliskan dari kiri ke kanan, tidak apa-apa. Atau dari kanan ke kiri seperti saya juga tidak apa-apa. Asal pemberi nomornya harus urut ya. Nah, metil berada di nomor 3. Nah, karena metil, maka jumlah C-nya 1. Nah, setelah kita sudah dapatkan rumus struktur seperti ini, kita lengkapi dengan memberi atom H. Ingat ya, C nomor 1 sudah ada tangannya 1, maka H kurang 3. C nomor 2 sudah ada tangannya 2, maka H kurang 2. C nomor 3 sudah ada tangannya 1, 2, 3, maka H kurang 1. C nomor 4 sudah ada tangannya 2, sudah terpakai 2, maka kita kasih H sebanyak 2. Untuk C yang nomor 5, jumlah tangannya ada 2, maka kita beri jumlah H sebanyak 2. C yang nomor 6, tangannya sudah terpakai 1, maka jumlah H kita beri 3. Kemudian C yang cabang tadi, tangannya ada 1, maka kita beri H sebanyak 3 atau H3. Nah, sudah jadi. Kalau kamu bingung, kalian bisa memberi garis seperti ini. Untuk apa? Untuk menandai bahwa ini dia rantai induknya. Kalau C-nya 6 namanya heksana. Nah, kemudian ini cabangnya metil, sehingga nama dari struktur berikut adalah 3 metil heksana. Jadi ini rumus strukturnya. Paham kan? Nomor 4. Rumus struktur dari 5 etil 3,3 dimetil heptana. Di sini ada tambahan materi bahwa urutan tata nama untuk gugus alkil yang tidak sama diurutkan secara alfabetis. Ini maksudnya etil sama metil ya. Nah, penulisan rumus strukturnya bagaimana penggambarannya? Nah, kita tentukan dulu di sini heptana sebagai rantai induk. Heptana, maka jumlah C sebanyak 7. Kita tulis dulu C-nya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C-nya ada 7. Kemudian kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Supaya memudahkan kita untuk menentukan cabang dari soal tadi. Nah, kemudian cabang etil berada di nomor 5. Etil berarti C
ada 2. Kemudian cabang metil ada di nomor 3 sama 3. Nah, kita bisa menuliskan di bawah dan di atas. Nah, setelah jadi rumus strukturnya seperti ini, kita lengkapi dengan memberi H. Ini H3. Kemudian yang C2 H2. Yang C3 karena tangannya sudah 4, maka tidak usah kita kasih H. Nah, untuk C nomor 4 tangannya ada 2, maka H kurang 2. C nomor 5 tangannya sudah dipakai 3, maka H kurang 1. Untuk C nomor 6 H kurang 2. C nomor 7 H kurang 3. Kemudian ini cabangnya CH2, CH3. Ini CH3, CH3. Nah, sudah selesai ini kita tandai kalau ini sebagai rantai induk ya, heptana. Ini cabangnya. Ini tadi etil, sini metil, ini metil. Sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Ikuti materi selanjutnya.